Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini saya ingin mensosialisasikan bagaimana sih cara kita di sekolah untuk pemetaan aset yang ada di sekolah. Nah, aset ini ternyata ada banyak, ya. Ada 7 modal di dalam aset yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama manusia. Nah, yang kedua sosial, ketiga politik, 4 agama dan budaya, 6 lingkungan alam, dan 7 finansial. Nah, ini contoh aset-aset yang ada di sekolah. Jadi bukan cuma alat peraga yang ada di sekolah. Kalau misalnya alat peraga, infocus segala macam itu masuk ke fisik. Gitu. Jadi pemahaman kita mengenai aset yang ada di sekolah itu bukan cuma yang ada di sekolah, tapi macam-macam ya. Manusianya kita guru gitu ya. Dan di sini sekolah kita itu punya 80% S1 PGSD. Ya, yang belum itu kan cuma Pak Iqbal aja ya. Jadi cuma 1. Kemudian 50% ikut CGP. Di sini guru ada 6, yang berjalan 2 dan yang menunggu panggilan 1. Jadi 50%. Rentang usia juga dimulai dari 25 sampai 55 tahun. Nah, kemudian sosial. Kebetulan sekolah kita juga kerjasama sama GNI kan. Ya. Nah, jadi ini termasuk di aset bidang sosialnya. Kemudian kita juga guru-gurunya aktif di dalam komunitas belajar, KKG maupun kelompok yang pernah kita buat di media sosial. Di PMM kan ada bahkan 2 ya. Kemudian politik kita dekat dengan kantor desa bersebelahan. Kemudian juga puskesmas. Bangunan juga fisik di sini kita bangunannya udah bagus, punya tablet juga, jaringan internetnya ada walaupun kurang stabil. Dan di keuangan juga kita punya 2 ya, bukan 3 itu, 2, reguler dan kinerja. Alhamdulillah selain dari reguler kita juga tahun ini mendapatkan bos kinerja sehingga itu menunjang kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Kemudian lingkungan alam kita juga berdekatan dengan area pertanian, tempat wisata juga ada kan, Curug Cileksa. Kemudian juga sirkuit. Agama dan budaya di sini saya menuliskan 90% sukunya Sunda. Karena memang ada yang dari Jawa juga kan di sini. Kemudian dekat dengan pondok pesantren. Nah, pemanfaatannya di modal manusianya. Di rentang usia kita yang masih sangat produktif, tentunya semangat dalam mengembangkan kompetensi guru itu masih sangat tinggi. Dan di sini juga kepala sekolah selalu memberikan kesempatan yang luas bagi guru untuk mengembangkan diri melalui pelatihan atau kegiatan apapun. Nah, di sini alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan kebijakan yang begitu longgar kepada guru ya. Kemudian ini modal sosialnya juga sama tadi GNI, di mana GNI itu bisa kita kita libatkan. Seperti kemarin pembagian alat tulis ya. Kemudian pemeriksaan telinga kemarin, mulut gitu kan. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai salah satu modal sosial. Kemudian politik juga sama, kita dekat dengan kantor desa sehingga secara tidak langsung memberikan penguatan akan kepentingan sekolah. Bahkan dari pihak desa juga kan mengingatkan tempo hari anak harus sekolah gitu. Pak Kadus pernah bilang seperti itu juga. Tolong menghimbau gitu dari pihak pemerintah desa supaya warganya pada sekolah. Kemudian puskesmas juga sama, kita juga bekerja sama dengan puskesmas seperti pemberian obat cacing gitu ya. Kemudian vaksin polio ya, Yang buat kelas 5? iya. Yang kemarin ya, iya itu kan ada yang yang buat perempuan, khusus perempuan. Kemudian agama dan budaya. Oh iya, pencegahan kanker cervix. Kemudian beragama, kita juga dekat dengan masjid gitu ya, sehingga itu pun bisa menumbuhkan karakter murid yang beriman dan bertakwa. Dan alhamdulillah di sini
Kelas 5 ada pembiasaan sholat duha, aktivitas pagi yang tempo disosialisasi sama Pak Afif. Kelas 6 itu pembiasaan sholat zuhur berjamaah, itu bisa digunakan masjidnya. Kemudian modal fisik, kita bangunan sudah ada, tablet juga digunakan sebagai alat peraga dalam pembelajaran tertentu, walaupun nggak semua kita menggunakan tablet. Kemudian lingkungan alam juga sama, ini dikelilingi dengan area pertanian, jadi sebagai sumber belajar, seperti yang tadi Bu gitu yang saya lakukan juga, jadi menggunakan lingkungan sebagai sumber pembelajaran. Kemudian finansial juga sama, tadi sudah dijelaskan bahwa sekolah kita punya 2 anggaran pemasukan, yaitu BOS reguler dan kinerja. Kemudian selesai. Nah, ada yang mau nanya di sini? Bentuknya ada berupa Kenapa barang manusia kan? disebut aset? Kalau fisik ya. Barang? Barang masuk ke fisik, Bu. Gitu. Jadi alat peraga itu masuknya ke fisik. Oh, itu politik masuk fisik juga. Beda. Apa? Aset. Aset. Oh gitu. Nah, jadi politik bisa termasuk aset juga. Bagaimana kedekatan kita dengan pemerintah setempat. Kan itu jalurnya jalur birokrasi, Bu. Oh iya, kerjasama. Kerjasama. Iya. Gitu. Jadi kalau BNI ke sosial, sosial. Iya. Itu. Tapi itu dia sama di aset ya. Semua aset, Bu, ini. Guru. Kalau guru, orang tua, murid, ya itu masuk ke aset manusia. Tapi kalau misalkan ada gimana itu? Koperasi. Heeh. Koperasi ininya kalau adanya Iya. kan begini, Bu. Maksudnya Kalau koperasi ada itu sumber berjalan, daya. contoh kita kan jauh dari tukang fotokopi, Nah itu. jauh dari tukang ATK. Anak-anak kalau mau beli Nah pensil itu, kemana? maksudnya gitu Nah, teh. ini bisa nih sebetulnya. Kok Cuman bisa nggak kita Koperasi sekolah. sekolah. bikin proses sekolah? Bisa dilihat kan? Iya bisa. Bahkan kalau saya sih itu tuh, nah yang space daripada yang tanah itu mendingan yang tukang dagang di situ semua itu kalau ada rezeki Nah, mah. itu tadi bikin kantin. Iya. Iya, daripada di depan. Daripada di depan. Di depan. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas responnya. Ya, terima kasih juga atas waktunya. Demikian sosialisasi pemanfaatan aset yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada ini semua nih. Ya, supaya sekolah kita menjadi sekolah yang sesuai dengan kebutuhan murid sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.